Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisti Ragista dengan stambuk M1B1-20040, kelas Ilmu Lingkungan B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya tentang pembangunan berkelanjutan. Adapun rumusan masalah dari PowerPoint ini yaitu 1. Latar belakang lahirnya konsep pembangunan berkelanjutan. 2. Pengertian pembangunan berkelanjutan. 3. Dimensi pembangunan berkelanjutan. 4. Pilar pembangunan berkelanjutan. 5. Prinsip pembangunan berkelanjutan. Dan 6. Tujuan yang harus dicapai dalam pembangunan. Latar belakang lahirnya konsep pembangunan berkelanjutan. Istilah pembangunan berkelanjutan digunakan oleh Komisi Brundtland yang menciptakan apa yang telah menjadi silang dikutip kebanyakan divisi pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini, tanpa mengkompromikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Sebagai sebuah konsep pembangunan yang berkelanjutan yang mengandung pengertian sebagai pembangunan yang memperhatikan dan mempertimbangkan dimensi lingkungan hidup dalam pelaksanaan sudah menjadi topik pembicaraan dalam konferensi Stockholm atau UN Conference on the Human Environment tahun 1972 yang menganjurkan agar pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan faktor lingkungan. Ditemui sebuah rumusan tentang sustainable development sebagai berikut. Sustainable development is defined as development that meet the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs, yang artinya pembangunan yang mencukupi kebutuhan generasi sekarang tidak boleh mengurangi kemampuan generasi-generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Dimensi pembangunan berkelanjutan. Dimensi pembangunan berkelanjutan meliputi 4 dimensi sebagai berikut. 1. Intragenerative dimension. 2. Intergenerative dimension. 3. Intra-frontier dimension. 4. Inter-frontier dimension. Pilar pembangunan berkelanjutan. Pilar pembangunan berkelanjutan meliputi 3 pilar, yaitu 1. Pilar ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi, efisiensi, stabilitas, lapangan kerja, aset investasi, dan kemakmuran. 2. Pilar ekologi, yaitu pelestarian sumber daya alam, lingkungan sehat, dan lingkungan nyaman. 3. Pilar sosial, yaitu keadilan sosial, pemerataan, pembangunan, pemberdayaan keterlibatan atau partisipasi, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan. Prinsip pembangunan berkelanjutan. Dari berbagai dokumen maupun deklarasi yang dihasilkan dalam KTT tersebut, terdapat 4 prinsip utama yang terkandung dalam pembangunan berkelangsungan yang berwawasan lingkungan, yaitu 1. Prinsip keadilan antar generasi. 2. Prinsip keadilan dalam satu generasi. 3. Prinsip pencegahan dini. 4. Internalisasi biaya lingkungan. Tujuan yang harus dicapai dalam pembangunan. Secara ideal berkelanjutannya pembangunan membutuhkan pencapaian tujuan, yaitu 1. Keterlanjutan ekologis, yakni akan menjamin berkelanjutan eksistensi bumi. 2. Berkelanjutan ekonomi. Dalam perspektif ini pembangunan memiliki 2 hal utama, yakni berkelanjutan ekonomi makro dan ekonomi sektoral. 3. Keberlanjutan sosial budaya. 4. Berkelanjutan politik tujuan yang akan dicapai. 5. Berkelanjutan pertahanan dan keamanan, berkelanjutan kemampuan menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar yang langsung maupun tidak langsung yang dapat membahayakan integrasi, identitas, kelangsungan bangsa dan negara. Adapun kesimpulan dari PowerPoint ini yaitu
Istilah pembangunan berkelanjutan digunakan oleh Komisi Brundtland yang menciptakan apa yang telah menjadi silang dikutip kebanyakan divisi pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengkompromikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan pada PowerPoint ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.